Sebelum internet muncul, ilmu pengetahuan dan penemuan manusia diabadikan di sebuah buku yang tersusun atas lembaran kertas. Di atas kertas lahirlah gagasan cemerlang, pengetahuan ilmiah, cerita fantasi fenomenal, dokumentasi peristiwa, perjanjian diplomatik, dan lain sebagainya. Mengingat betapa besar jasanya bagi peradaban manusia, apakah kamu sudah tahu sejarah penciptaan kertas? Sejak kapan kertas digunakan? Siapa yang pertama kali menggunakan kertas sebagai media tulis? Berikut ini perjalanan panjang penemuan kertas dari waktu ke waktu. Tapi sebelum kita mulai, tolong dukungannya, like, subscribe, dan boleh komen untuk kita bisa saling belajar. Kalau sudah, oke, kita lanjutkan. Ribuan tahun yang lalu, tulisan umumnya dibuat di atas batu dan bambu. Dan sekarang kita sering menulis di atas kertas. Saat ini kita dapat menemukan kertas di sekitar kita dengan mudah. Kertas yang sekarang sering kita gunakan kebanyakan berasal dari kayu. Ada pabrik khusus yang mengelola kertas supaya dapat kita gunakan. Kertas memiliki peran dalam membantu penyebaran sastra, literasi, pembuatan buku, topi, atau kemasan yang sering kita gunakan. Pada zaman dahulu, tidak semua orang dapat menggunakan kertas seperti kita. Perlu waktu lama untuk membuat kertas. Kertas adalah benda yang digunakan untuk komunikasi tertulis dan menyebarkan informasi. Selain itu, kertas juga memiliki banyak kegunaan lain, seperti sebagai pengemasan barang, pembungkus barang, fotografi, dan lain-lain. Saat ini ada banyak jenis kertas dengan ukuran, bentuk, dan ketebalan yang berbeda-beda yang dibuat berdasarkan fungsinya masing-masing. Kertas memiliki sejarah penemuan yang cukup panjang. Dimulai dari peradaban Mesir kuno, menyumbangkan papirus sebagai media tulis menulis. Penggunaan papirus sebagai media tulis menulis ini digunakan pada peradaban Mesir kuno pada masa bangsa Firaun, kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi di Laut Tengah dan menyebar ke seantero Eropa. Meskipun penggunaan papirus masih dirasakan sangat mahal. Dari kata papyrus, itulah dikenal sebagai paper dalam bahasa Inggris, papier dalam bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Prancis, misalnya, atau papel dalam bahasa Spanyol yang berarti kertas. Tercatat dalam sejarah awal pada peradaban Cina yang menyumbangkan kertas bagi dunia. Yang dilansir dari sejumlah sumber, menurut catatan sejarah dimulai pada abad 105 sebelum Masehi di Cina, ketika ditemukan oleh Qasim Cailun dari istana dinasti Han Timur di Luoyang. Penemuan awal kertas itu tidaklah disengaja. Setelah pakaian yang terbuat dari rami terlalu lama direndam, saat dicuci, memunculkan residu pakaian rami terbentuk di permukaan air yang ketika diangkat bisa menjadi bahan baru yang berguna. Menurut sejumlah sumber sejarah Cina kuno, Cailun menyerahkan temuan barunya kepada Kaisar Heidi dari dinasti Han Timur yang kemudian kita kenal sebagai kertas. Namun sejarawan Fan Hua pada abad 398 hingga 445 Masehi mencatat bahwa sejarah kertas telah dimulai jauh sebelum penemuan dari Cailun, seperti yang dilansir dari Tao Chou pada tahun 2019. Temuan arkeologi dari Cina Barat dan Tibet menunjukkan bahwa kertas ditemukan berabad-abad sebelumnya. Sejumlah arkeolog menemukan sampel kertas yang lebih kuno. Beberapa di antara berasal dari abad 200 sebelum Masehi, berarti 100 Masehi dari penemuan oleh Cailun. Kertas kuno itu ditemukan di kota-kota Jalur Sutra di Dunhuang dan Khotan, serta di Tibet. Iklim kering di Dunhuang, Khotan, serta Tibet tersebut memungkinkan kertas kuno bertahan hingga 2000 tahun tanpa membusuk sepenuhnya. Beberapa dari kertas yang ditemukan tersebut bahkan memiliki tanda tinta di atasnya, membuktikan bahwa tinta ditemukan jauh lebih awal dari yang diperkirakan sejarawan. Seiring waktu dalam percobaan pembuatan kertas, digunakan beragam serat yang berbeda untuk mendapatkan bahan termurah dengan kualitas terbaik pada akhir dinasti Han pada abad 206 sampai 220 Masehi. Dalam prosesnya, orang-orang melakukan percobaan dengan mencampur beberapa serat tanaman berbeda
seperti batang rumput, bahan nabati, rami, kulit pohon, dan bahkan kain perca. Rotan sempat mengganti kertas rami sampai digantikan oleh serat bambu sebagai bahan baku paling umum dari abad ke-8 Masehi. Salah satu alasan penggantian rotan adalah karena permintaan kertas begitu besar sehingga tanaman yang tumbuh lambat laun hampir musnah di beberapa wilayah di Cina. Sementara, bambu tumbuh jauh lebih cepat daripada rami dan merupakan pilihan yang jauh lebih murah. Di dinasti Song, pada abad 960 hingga 1279 Masehi, teknik produksi kertas menjadi lebih baik dan bahan baku utamanya sekarang adalah kulit pohon, murbei yang direbus. Kertas Cina berkualitas tinggi mulai diperdagangkan ke negara-negara asing di sepanjang jalur sutra. Para cendekiawan di Akademi Kekaisaran diberikan ribuan lembar kertas setiap bulan oleh pemerintah. Selanjutnya, kombinasi kuas, tinta, dan kertas akan menjadikan lukisan dan kaligrafi sebagai bidang seni terpenting di Cina selama 2 milenium berikutnya. Pada abad ke-8 Masehi, permintaan kertas meroket terutama dari para cendekiawan di kuil Buddha baik di Cina ataupun di Korea. Pada abad ke-10 Masehi, ketika ada kebangkitan Neo-Konfusianisme, pencetakan buku-buku klasik Konfusianisme berkembang pesat. Dari abad ke-11 atau abad ke-12, sejarah kertas merevolusi komunikasi dan tetap tidak tertandingi sebagai sarana untuk mengirim dan menyimpan informasi sampai ditemukannya komputer. Kertas sangat dihargai di masa Cina kuno, sehingga digunakan untuk membayar upeti dan pajak kepada negara selama dinasti Tang pada abad 618 hingga 907 Masehi. Dinasti Tang juga memberlakukan kode warna pada penggunaan kertas, dengan kertas putih yang disediakan untuk dokumen hukum, kuning untuk tujuan pemerintahan, dan biru untuk komunikasi dengan kuil Tao. Selain untuk menulis dan pembuatan buku, sejarah mencatat kertas juga digunakan untuk menghasilkan peta, topografi, dan militer dari dinasti Han, dan seterusnya. Kegunaan lain dari kertas termasuk sebagai pembungkus untuk barang-barang halus seperti obat, obatan, dan teh. Kertas banyak juga digunakan untuk membuat topi, dikakukan untuk menjadi baju besi, ada kasak kertas, spray, gorden, pakaian, dan akhirnya uang. Untuk cikal bakal uang, kertas akan kita bahas di video berikutnya. Nah, itulah sejarah singkat penemuan kertas yang sudah sering kita gunakan pada masa sekarang.